Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Я keluarga Rusia Indonesia, ya Kezia и Emma. Nah, akhir-akhir ini lumayan banyak yang DM aku. Mereka cerita kalau mereka misalkan punya hubungan serius atau punya kenalan orang Rusia. Nah, mereka tuh selain tanya cara mereka di Rusia, yang sebelumnya aku udah buat 2 video itu tentang persiapan di Indonesia dan persiapan di Rusianya, mereka juga tanya gimana cara pergi ke Rusia. Nah, jawaban aku tentu aja cara pergi ke Rusia itu kita harus bikin visa. Nah, sebenarnya di Rusia itu ada beberapa macam visa. Cuman kalau aku waktu itu pengalaman aku pakai visa yang namanya private visa, itu berlaku 90 hari. Ada visa lain sih tapi nggak pakai itu. Nah, kalau misalkan untuk kalian kalau misalkan mau menikah di Rusia, sebaiknya menurutku itu minimum pakai si private visa ini. Jangan kalian pilih visa turis atau visa lain yang lebih dari 90 hari ini, karena pasti nggak akan cukup waktunya untuk kalian mempersiapkan pernikahan di Rusia. Nah, kalau misalkan untuk membuat private visa ini, Rusia ini, kita sebelumnya harus punya yang namanya invitation letter. Invitation letter atau surat sponsor dari keluarga kita di Rusia yang mau mengundang kita ke Rusia. Nah, di sini aku nggak gitu ngejelasin banget tentang invitation letter. Aduh, tadi diinin. Tapi aku mau cerita-cerita dikit lah, share sedikit tentang invitation letter ini. Jadi invitation letter ini kita bisa membuat 2 cara, yaitu pertama kita bisa membuat melalui FMS atau imigrasi, dan kedua bisa juga melalui online website gosustugi.ru. Nah, suami aku udah coba dua-duanya. Dia udah coba pakai maksudnya udah coba imigrasi sama udah coba yang online itu. Cuman kalau misalkan kalian online tuh hati-hati dengan namanya. Kalian harus cek lagi, karena pas tahun 2018 pas aku mau berniat untuk bikin izin tinggal, nama aku salah, jadinya aku nggak jadi bikin izin tinggal karena hal itu. Nah, kalau misal ini kemungkinan bisa agak sedikit berbeda ya, tergantung sama kota, tapi bisa kalian jadikan pedoman lah. Jangan jadikan patokan banget, apalagi kan aku terakhir bikin itu tahun 2019, mungkin agak beda. Nah, kalau misalkan untuk invitation letter itu sendiri, kalian harus otomatis, kalau aku secara online ya, harus register ke www.gosustugi.ru. Nah, di sana nanti menunggu sekitar 1 bulanan untuk aktivasi si akun ini. Oke, habis itu kalian tinggal ikutin aja instruksinya untuk gimana cara membuat invitation letter melalui Gosustugi. Tinggal kalian ikutin. Dan kalau misalkan untuk tahun 2019 terakhir di kotaku Balashiha, itu si sponsor itu harus punya referensi di bank minimal 30.000 di debit card ya, atau enggak mungkin gaji dari kantor itu minimal 30.000 untuk membuat invitation letter ini. Oh ya, tadi aku lupa bilang ya. Aku tadi udah bilang apa belum? Jadi untuk invitation letter ini yang dibutuhkan hanya paspor aja. Nah, biasanya invitation letter ini akan selesai sekitar 1 bulanan. Jadi kalau misalkan kalian emang mau bikin tuh jangan terlalu bikin dadakan juga, karena kalau online tuh enaknya cuman dia akan kirim by email udah selesai. Cuman kalau misalkan kalian mau bikin yang by imigrasi, by FMS, kalian harus kirim surat itu ke Indonesia. Untuk durasinya itu nanti kan akan ditanya durasi. Aku saranin kalian masukin aja durasi 90 hari sesuai private visanya. Cuman kalau aku untuk nanti visanya aku gak masukin 90 hari, takutnya kelebihan atau gimana malah mungkin bisa jadi dideportasi atau apa, kan aku nggak tahu ya, kayak gitu. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang bagaimana cara membuat private visa. Nah, kalian bisa masuk sebenarnya ke website
indonesia.mit.ru. Nanti aku akan taruh websitenya itu di description untuk mengetahui jenis-jenis visanya, jenis-jenis visa ke Rusia. Tapi di sini aku mau sharing seperti yang tadi aku bilang, private visa yang 90 hari. Nah, sebenarnya tuh gampang bikin private visa ini. Dokumen yang kalian butuhkan itu otomatis tiket pesawat. Nah, tiket pesawat itu dibutuhkan tiket pesawat untuk pulang pergi. Jadi kan kalian nggak bisa nunjukin cuma tiket perginya aja. Cuman kalau misalkan kalian emang kayak apa ya, mau bikin tiket perginya aja, mungkin kalian bisa yang tiket pulangnya bikin yang dummy, tapi harus udah ada tiket pulang pergi. Walaupun itu misalkan pulangnya pergi pulang walaupun misalkan pulangnya ke Turki apa kemana, itu nggak masalah, yang penting udah harus ada 2 tiket itu. Untuk pesawatnya tergantung kalian pakai pesawat apa. Cuman kalau misalkan aku selalu ke Rusia itu pakai pesawat Thai Airways. Kayaknya sekarang udah nggak ada kayaknya ke Rusia itu, karena menurut aku yang paling murah. Habis itu yang kedua, kalian harus menunjukkan paspor asli dan fotokopian dari paspor tersebut. Yang ketiga, 1 pas foto ukuran 3x4, backgroundnya putih. Ingat ya, backgroundnya putih. Karena kalau misalkan kalau biasa aku kayak di tukang fotokopi gitu kan, warna merah atau biru, tapi ini harus background putih. Dan yang keempat itu adalah fotokopi KTP. Kelima, yang tadi aku bilang invitation letter, yang tadi aku udah bilang itu untuk surat sponsornya, itu harus dibawa juga. Nah, yang keenam, kalian harus melengkapi form registrasi visa. Itu nanti websitenya juga akan tulis di visa.kdmid.ru. Itu harus print asli, jadi kita nggak bisa fotokopi. Jadi di sana formnya itu kayak ngelengkapin kayak nama lengkap, nomor paspor kalian, terus istilahnya sponsor kalian siapa, dia tuh siapa ya kalian, pokoknya kayak gitu deh. Kalian harus ngelengkapin si form tersebut. Nah, kalau misalkan untuk harga, nah kalau misalnya untuk harga visanya itu sendiri, ini yang terbaru ya, aku baru buka websitenya. Itu kalau misalkan yang standar, yang single entry, prosesnya itu sekitar 4 sampai 20 hari. Kayaknya juga tergantung kedubes Rusianya cepat atau enggak. Dia itu biayanya 80 USD. Dan kalau misalkan untuk express cuma 1 sampai 3 hari aja. Ini buat kalian yang pengen cepet-cepet buru-buru nggak ada waktu, itu 160 USD. Nah, kalau misalkan untuk sekarang sebenarnya bisa bayar rupiah, cuman aku nggak tahu untuk fee-nya, rate-nya itu berapa kalau untuk bayar rupiah. Jadi sebaiknya kalian mempersiapkan keduanya kalau emang mau ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan semua dokumennya udah di-approve, itu udah pasti kalian akan mendapatkan visa Rusia tersebut. Misalnya mereka udah ngambil si dokumen kalian, udah ngasih tanda bukti kapan ngambilnya, itu udah pasti kalian akan mendapatkan visa tersebut. Nah, untuk bikin paspor Rusianya sendiri itu kita bisa ke kedubes Rusia yang ada di wilayah Kuningan. Nah, itu kalian masuk ke pintu yang di bagian konsuler. Jadi itu yang sebelahnya, pintu sebelah, kalau nggak salah Kementerian Koperasi Kecil dan Menengah, atau enggak di seberangnya Ombudsman, kalau nggak salah ya, aku agak-agak lupa juga di sana. Dan ini tuh buka untuk apa? Visanya tuh dia hanya sampai penerimaan dokumen hanya sampai jam 12 siang aja kayak gitu. Jadi ntar mereka ada kayak nomor antrian gitu. Kalau misalkan nomor antriannya habis, ya udah kalian udah nggak bisa bikin visa lagi kayak gitu. Waktu itu sih aku kadang rame, kadang enggak, tergantung hari aja. Nah, sebenarnya itu aja cara untuk membuat private visa itu seperti apa, dan nggak ada cara-cara lain. Nah, tinggal kalian, pokoknya pas kalian kesana tuh emang harus bener-bener dilengkapin banget
dokumen-dokumennya, dan setelah dapat visa pun kalian harus ngecek nama kalian gimana, nama kalian bener apa enggak. Aku kalau nggak salah, ya aku baru sekali sih salah nama waktu itu, padahal udah sampai di Rusia, dan nyadarnya juga baru pas di Rusia, pas mau bikin itu dibilangin agent kayak gitu. Gitu aja sih, gampang. Tapi mungkin kalau untuk sekarang, karena di masa pandemi ini aku kurang tahu ya si private visa atau visa-visa yang lain ini berlaku atau enggak. Tapi setahu sampai sekarang emang Rusia belum membuka bordernya untuk warga negara Indonesia. Mungkin hanya beberapa aja lah yang khusus. Saya emang udah bosen ya. Emang udah bosen. Udah gitu aja informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan kisahnya kalian bisa dengan sukses membuat private visa kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan lain sebagainya. Pakai emang pakai. Yuk main yuk. Main.